Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammad ballagha risalata wa addal amanata wa nasahal ummah wa tarakaha 'alal bayda lailiha kanahariha la yazighu 'anha illa kana minal halikin. Wa salawatullahi wa salamun alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumil liqa'i. Qala Allahu 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Tuhan yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Yang diantaranya ialah nikmat Islam, nikmat iman, hingga nikmat dapat berkumpul pada siang Jumat kali ini. Salawat beserta salam selalu kita haturkan kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, hingga pada para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian agar meningkatkan kualitas ketakwaan, karena sebaik-baik bekal di akhirat kelak ialah ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal ialah ketakwaan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemerdekaan pastilah menjadi cita-cita terbesar bagi bangsa yang terjajah. Sama halnya dengan kita, bangsa Indonesia. 79 tahun lamanya menjadi bangsa yang merdeka, umur yang sangat muda bagi berdirinya suatu negara. Seharusnya membuat kita lebih berpikir, akankah justru kemerdekaan kita kembali terampas atau bahkan masih ada pergerakan bawah tanah di sana yang masih mengancam kemerdekaan kita? Kita tidak tahu. Secara otoritas kita sah-sah saja dikatakan sebagai negara yang merdeka. Namun sebenarnya kita masih berada di bawah belenggu penjajahan jika kita tinjau dari aspek-aspek yang lain. Yang diantaranya ialah aspek ideologi. Benar, kita sedang melawan para penjajah berbentuk brainwash. Brain otak, wash cuci, brainwash cuci otak. Mari kita lihat posisi Indonesia di kancah dunia yang dikatakan sebagai negara yang cukup atau bahkan sangat menjadikan. Indonesia merupakan negara dengan negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah dari berbagai sektor, mulai dari pertanian, pertambangan maupun kelautan dan lain sebagainya. Namun di sisi lain justru memiliki sumber daya manusia yang sangat rendah, dan hal itu bisa dibuktikan dengan perolehan kita sebagai negara paling korupsi kedua di Asia Tenggara setelah Vietnam. Negara dengan rata-rata IQ yang sangat rendah, negara dengan minat literasi yang sangat minim, bahkan untuk hal kebersihan pun negara kita menempati posisi ke-177 sebagai negara terbersih di dunia. Namun yang lebih mirisnya lagi ialah yang paling disorot dari berita-berita di atas, ternyata oknum beragama mayoritas di negara itu sendiri, dan tidak lain dan bukan adalah kita, kaum muslimin. 83% mendominasi negeri ini. Sehingga muncullah satu pertanyaan yang sangat serius. Inikah agama Islam yang sebenarnya? Inikah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Inikah agama yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita? Korupsi, asusila, ketidakbersihan? Katakan tidak, wahai saudaraku. Ketahuilah, jika ada Muslim yang melakukan korupsi besar-besaran di luar sana, maka jangan salahkanlah Islamnya, tapi salahkanlah orang itu dan penyakit yang tertanam dalam jiwanya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kita bagaimana agar tidak memakan harta saudara kita dengan batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah sebagian kamu memakan sebagian harta orang lain dengan cara yang batil. Ketahuilah jika ada seorang muslim yang melakukan tindak pelecehan seksual di luar sana, maka jangan salahkanlah Islamnya, tapi salahkanlah orang itu sendiri dan penyakit yang tertancap dalam jiwanya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, telah mengajarkan kepada kita bagaimana beretika dengan lawan jenis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, dan janganlah kamu dekati zina, sungguh zina merupakan perbuatan yang keji lagi jalan yang sangat buruk. Jika ada suatu peradaban atau bangsa yang tidak pernah maju atau bahkan berkembang sedikit pun, maka jangan salahkanlah etnis lain, tapi salahkanlah penduduk bangsa itu sendiri. Karena Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum hingga kaum tersebutlah yang mengubah nasib mereka. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya berita-berita di atas membuat pikiran kita lebih terbuka. Kenapa bisa umat muslim yang agamanya paling sempurna di atas agama-agama lainnya justru berperilaku sangat tidak pantas? Seakan kita menunjukkan kepada orang-orang di luar sana, inilah agama Islam yang penuh dengan kekurangan. Pada faktanya apa? Agama Islam merupakan agama yang mengatur segala aspek kehidupan kita, mulai terkecil hingga yang terbesar. Sungguh agama yang sangat sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku untukmu dan telah kuridhai Islam sebagai agamamu. Kita lupa, kita tidak sadar bahwa di samping kita menunjukkan kelemahan-kelemahan kita, di samping kita menunjukkan bahwa kita jauh dari agama, memisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat, ternyata masih banyak musuh-musuh kita di luar sana yang mengincam eksistensi kita, kaum muslimin. Bukankah Rasulullah telah bersabda, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha faqal wa min qillatin nahnu yawma idh qal bal antum yawma idhin kathirun walakinnakum gutha ka gutha'is sayli wala yanza'anallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum wala yaqdifannallahu fi qulubihimul wahna faqal wa mal wahnu ya Rasulullah qal hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hampir saja musuh-musuh kalian memperebutkan kalian umat Islam sebagaimana memperebutkan makanan yang berada di atas meja hidangan. Lalu seorang bertanya, apakah pada hari itu kami berjumlah sedikit? Beliau menjawab, bahkan jumlah kalian sangatlah banyak, akan tetapi kalian diibaratkan layaknya buih yang berada di atas genangan air. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mencabut dari dada-dada musuh kalian rasa takut kepada kalian, wahai kaum muslimin, dan akan menanamkan pada hati-hati kalian penyakit Tuhan. Seorang bertanya lagi, ya Rasulullah, apa itu Tuhan? Beliau menjawab, cinta dunia dan takut mati. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Terkadang status yang kita miliki, amalan yang kita miliki, tempat yang sedang kita pijaki membuat kita merasa lebih aman dari fitnah-fitnah yang terjadi di luar sana. Pada hakikatnya apa? Tidak ada satu orang pun yang bisa lepas dari ujian dan fitnah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satu pun tempat yang bisa mensucikan penduduknya. Hatta tanah Haramain sedikit pun, hatta tanah Haramain sekalipun. Lalu apa kabar dengan kita, rakyat Indonesia yang masih merasa suci karena menjadi negara dengan populasi muslim terbesar kedua di dunia setelah Pakistan? Kita merasa bahwa kuantitas yang kita miliki saat ini bisa menentukan kualitas kita. Semakin banyak kaum muslimin, maka akan menjadi baik pula kualitasnya. Kita tidak sadar bahwa betapa sedikitnya dari 83% populasi muslim Indonesia yang memegang Islam dalam jiwanya. Karena pada faktanya apa? Islam di Indonesia terkadang hanya dijadikan sebagai kepentingan pribadi. Contoh, untuk kepentingan politik. Para pemimpin memilih kandidat yang berasal dari landmark kiai untuk meraup elektabilitas yang tinggi dari rakyat muslim yang awam. Benar, kita tahu perbuatannya salah. Tapi coba kita pikir, perbuatan kita tidak jauh dari mereka. Bisa kita lihat fenomena di sekitar kita, di lingkungan kita, teman kita, atau bahkan sanak saudara kita, berbicara kalam fahish, teriak sana sini, menjunjing orang, menggibah. Seakan mereka tidak tahu dalilnya, seakan mereka tidak tahu
larangannya. Namun sebenarnya mereka tahu, tapi seakan mereka meremehkan azab Allah Subhanahu wa taala. Pada malamnya mereka bermaksiat, menghadiri konser, berjudi, mabuk-mabukan. Namun pada harinya ia malah mengumbar semua maksiatnya, seakan ia mengatakan kepada saudara mereka, "Hei, inilah diriku yang telah berani menentang ajaran Tuhanku." Bahkan pada malamnya ada suatu imam yang mengimami makmumnya. Pada pagi harinya, pada saat paus datang, ia malah menyelami tangannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Lalu di saat seperti inilah posisi kita dibutuhkan, kehadiran kita dipertanyakan. Manakah dai-dai Allah yang seharusnya menyuruh kepada kebenaran? Manakah dai-dai Allah? Manakah santri-santri yang belajar agama di pesantren? Seakan bisu akan kebenaran, bisu akan menyuarakan kebenaran, buta akan melihat realita yang terjadi di luar sana. Padahal sebenarnya kita tahu. Tapi pada hakikatnya apa? Inilah keadaan kita sekarang. Oleh karena itu khatib berpesan kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian. Peganglah agama Islam ini dengan sebenar-benarnya. Bawalah syariat Islam ini kemanapun kalian berada. Hendaklah masing-masing di antara kita menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, melarang dari yang munkar, agar tercipta solidaritas dan loyalitas di antara kaum muslimin. Rasulullah SAW bersabda, "Masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma." Perumpamaan seorang muslim dalam mencintainya, dalam mengasihinya, dalam menyayanginya diibaratkan seperti satu tubuh. Jika satu tubuh merasakan sakit, maka tubuh yang lain pun akan merasakan sakitnya pula. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa musallian ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa mustakmilin asyarafa. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat-umat terdahulu pelajaran bagi kita agar kita tidak terjerumus ke dalam kesalahan yang sama, ke dalam lubang yang sama. Maka sudah sepantasnya bagi kita agar menghindari faktor-faktor yang mengundang kehancuran umat. Yang diantaranya ialah yang pertama, banyak bertanya dan menyelisihi para nabi. Rasulullah SAW bersabda, "Innama halaka man qablakum bisu'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim." Artinya, perkara yang membuat umat-umat sebelum kalian dibinasakan ialah karena mereka terlalu banyak bertanya dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka sendiri. Lalu yang kedua, kesenjangan status sosial dalam tindak pidana. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ya ayuhan nas, innama dhalla man qablakum annahu kanu idza saraqa syarifu tarakuhu wa idza saraqa dha'ifu aqamu 'alaihi al-hadda. Wa yimullahi law anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata Muhammadun yadaha." Wahai sekalian manusia, sungguh telah binasa, sungguh telah sesat orang-orang sebelum kalian. Karena jika salah seorang yang mulia dari mereka mencuri, mereka meninggalkannya, mereka membiarkannya. Namun jika salah seorang yang lemah di antara mereka mencuri, mereka langsung memberlakukan had kepadanya. Demi Allah, jikalau saja Fatimah binti Muhammad mencuri, Muhammad pasti memotong tangannya. Lalu yang ketiga, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Dan mereka adalah orang yang beruntung. Maka sudah seyogyanya bagi kita, terutama santri thalabul ilm yang berada di pesantren Al-Matur, agar memperhatikan masalah ini. Tancapkanlah semangat dakwah, semangat berjihad demi membela agama-agama Allah untuk menyelamatkan moral kaum muslimin, terkhususnya di Indonesia. Dan di antara wasilahnya ialah dengan rajin belajar. Belajarlah dengan sungguh-sungguh dan cintailah belajar itu. Jika kita belum mencintai belajar, maka belajarlah mencintainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keikhlasan dan keistiqomahan para dai dan para ulama
yang berjuang untuk membela agamanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adabil akhirah. Allahumma aslih walata umurina wa waffiqhum lima fihi salahuhum wa salahul islami wal muslimin. Wa ab'in anhum bitanatas su'i wal mufsidin wa qarrib ilaihim ahlan nasihin wal khairi ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Qimissalah.